Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dan belajar bersama tentunya terkait dengan materi di seri pengantar sosiologi, yaitu materi perilaku sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu diharapkan untuk selalu berperilaku yang konformis, yaitu berperilaku yang sesuai dengan perilaku yang diharapkan oleh masyarakat. Ketika seseorang tidak berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat, maka ia dicap memiliki perilaku yang menyimpang. Topik tentang perilaku menyimpang adalah topik yang banyak mengundang perdebatan di masyarakat dalam hal menentukan mana perilaku yang dianggap menyimpang, menentukan perilaku mana yang perlu dihukum, siapa pihak yang menentukan, dan lain-lain. Perilaku yang dianggap normal di suatu masyarakat mungkin akan dianggap menyimpang pada masyarakat yang lain. Jadi adanya perbedaan dalam nilai yang dianut adalah sumber dari adanya perbedaan dalam mendefinisikan tentang penyimpangan. Pada umumnya, orang berpendapat bahwa perilaku menyimpang adalah suatu perilaku yang buruk, karena perilaku tersebut dapat menimbulkan masalah sosial. Pandangan tersebut diberikan lebih dikarenakan akibat negatif yang ditimbulkan oleh perilaku menyimpang. Dan para ahli menyebutkan, ataupun banyak ahli menyebutnya dengan konsep disfungsi. Tetapi perilaku menyimpang juga mempunyai konsekuensi positif bagi kehidupan sosial, dan hal tersebut disebut dengan fungsi, di mana banyak orang yang menyimpang dari norma yang kemudian malah menciptakan kesempatan untuk mereka agar diakui identitas dan pekerjaan menyimpangnya. Fungsi dari perilaku menyimpang antara lain menghasilkan konformitas, memperkuat ikatan kelompok, dan menyebabkan adanya perubahan. Nah, kalau dalam materi sebelumnya terkait dengan perspektif di dalam sosiologi, ada yang disebut dengan perspektif struktur fungsional. Nah, memang dalam perspektif ini yang dilihat itu adalah functionnya, fungsinya. Apakah misalkan dalam topik kali ini perilaku menyimpang ini, karena ini bias nilai ya, yang utama dilihatnya itu adalah aspek fungsi atau disfungsi. Bisa diambil contoh terkait dengan kawin kontrak di puncak. Saya sendiri pernah menulis terkait dengan analisis itu. Sebenarnya kawin kontrak ini, kalau yang informasi terbaru secara gamblang disebutkan lebih kepada prostitusi yang berkedok kawin kontrak di puncak. Ini tidak hanya dapat dilihat dari aspek masalah ataupun perilaku menyimpang atau tidak. It's okay misalkan ada pandangan yang menyebut itu masalah ataupun perilaku penyimpangan. Tapi yang perlu dilihat secara sosiologis, apakah keberadaan perilaku ini memiliki fungsi ataupun ya katakan oke berfungsi atau disfungsi. Artinya seperti ini ya. Dengan adanya kegiatan, kalau disebut seperti itu, apakah memiliki fungsi untuk fungsi ekonomi, katakan bagaimana rantai kegiatan ekonomi berjalan di situ,
dari mulai transaksi oleh tukang ojek, bagaimana transaksi pemilik villa, bagaimana juga keterlibatan muncikari, dan tentu sebagai katakan prostitutnya. Situ ada jaringan yang sudah mengakar. Ketika misalkan kegiatan tersebut diputus, sebagaimana dengan fungsi-fungsi yang sudah sejak lama sudah ada dan sudah tumbuh berkembang. Misalkan ketika ini diputus, pihak kepolisian misalkan menangkap jaringan-jaringan yang ada di dalam kawin kontrak ini, itu akan terjadinya disfungsi ekonomi. Kalau dalam beberapa tulisan saya terkait itu, fokus utamanya bukan pada pemutusan jaringan tersebut, tapi kepada bagaimana fungsi-fungsi ekonomi tetap berjalan. It's okay misalkan pada akhirnya kegiatan yang sudah berjalan sejak lama ini diputus, tapi harus dilihat bagaimana keberfungsian dari sistem yang sudah ada, keberfungsian transaksi, bagaimana tukang ojek mendapatkan penghasilan dari mengantarkan klien dan lain-lain. Ini harus yang menjadi perhatian utama, seperti itu. Jadi kepada fungsi yang dilihat seperti itu. Oke, secara umumnya terkait dengan materi perilaku menyimpang tadi, orang berpendapat bahwa perilaku menyimpang adalah suatu perilaku yang buruk karena perilaku tersebut dapat menimbulkan masalah sosial. Pandangan tersebut diberikan lebih dikarenakan akibat negatif yang ditimbulkan oleh perilaku menyimpang. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa perilaku tersebut yang disebutkan para ahli yaitu dengan konsep disfungsi. Selanjutnya, apapun konsekuensi sosial suatu perilaku menyimpang, apakah disfungsional maupun fungsional, perilaku menyimpang bukanlah sesuatu yang mempunyai makna baik atau buruk, tetapi lebih mengarah pada konsekuensi dari terjadinya perilaku menyimpang. Ada yang mengarah pada stabilitas. Nah, ini merupakan karakteristik dari perspektif struktur fungsional, pemeliharaan dan kelancaran sistem yang sudah saya sebutkan tadi, sistem jaringan misalkan di prostitusi, kawin kontrak dan lain-lain. Tetapi ada pula yang mengarah terjadinya disorganisasi sosial, ketidakberfungsian di dalam sistem tadi. Apapun kasusnya, perilaku menyimpang adalah suatu yang tidak dapat terhindarkan kejadiannya di dalam masyarakat. Relativisme budaya misalkan berasumsi bahwa perilaku, ide, dan suatu produk dapat dimengerti dalam konteks budaya dan masyarakat, di mana perilaku, ide, dan produk tersebut bagian dari sistem tersebut. Pandangan relativisme melihat bahwa penyimpangan dapat diinterpretasi hanya dalam konteks sosiokultural di mana penyimpangan tersebut terjadi. Misalnya membunuh bukan suatu perilaku menyimpang bila terjadi dalam situasi perang, katakan seperti itu, tetapi akan menjadi perilaku menyimpang jika dilakukan oleh seorang anak terhadap temannya di sekolah. Dan subkultur perilaku menyimpang muncul ketika orang yang menyimpang membentuk komunitas sendiri dengan norma dan nilai mereka sendiri. Subkultur perilaku menyimpang tersebut akan menjaga mereka tetap dalam suatu lingkungan, dalam hubungan dengan orang yang normal, tanda petik, di masyarakat. Mungkin Anda sering melihat bahwa para pengemis, anak jalanan, penjahat,
ataupun pemulung sebenarnya mempunyai komunitas sendiri dengan sesama pelaku menyimpang lainnya, di mana mereka bisa saling bebas berinteraksi tanpa harus takut ataupun canggung satu sama lain, karena nilai dan norma yang dianut pun akan cenderung sama, meskipun masyarakat akan melihat bahwa komunitas mereka menyimpang. Subkultur perilaku menyimpang akan meliputi sistem nilai, perilaku, sikap, dan gaya hidup yang berlawanan dengan budaya yang dominan dalam masyarakat di mana subkultur itu berada. Anggota subkultur merupakan bagian dari anggota masyarakat secara keseluruhan. Mereka juga mempunyai keluarga, teman di luar subkultur mereka sendiri. Subkultur pengguna dan pemasok narkoba, misalkan, menyediakan cara-cara di mana orang-orang yang terlibat dalam aktivitas perilaku menyimpang biasanya mengembangkan bahasa dan norma mereka sendiri. Banyak kata-kata tertentu yang hanya diketahui artinya oleh sesama anggota dalam subkultur tersebut. Teringat temuan KPK kala itu, misalkan bahwa di dalam jaringan misalkan pelaku korupsi ataupun koruptor itu biasanya yang saling berkongsi memiliki sandi-sandi ataupun bahasa-bahasa tertentu yang memang hanya diketahui oleh jaringan tersebut. Tidak semua orang tahu tentunya. Nah, lanjut. Suatu tindakan yang dinyatakan tidak menyimpang dalam satu situasi tidak berarti bahwa tidak menyimpang pula di tempat lain. Jadi, penyimpangan tidak hanya terdiri dari serangkaian tindakan saja, tetapi juga respons kelompok, definisi, dan makna yang melekat pada perilaku tersebut, sehingga definisi penyimpangan dapat bervariasi tergantung situasi. Hal-hal yang mempengaruhi pada pendefinisian perilaku menyimpang yang berbeda berkaitan dengan waktu, tempat, situasi, dan status sosial. Nah, secara keseluruhan memang dalam materi perilaku sosial harus dilihat dalam aspek fungsi dan disfungsi. Tentu bisa saja perilaku menyimpang yang dipandang oleh masyarakat itu secara konformis dalam situasi, kalau dalam tadi disebutkan contohnya misalkan ketika membunuh dalam konteks perang, situasi perang, itu tidak bisa dikatakan sebagai perilaku menyimpang. Berbeda halnya ketika misalkan seorang anak membunuh teman bermainnya di sekolah, itu tentu disebut perilaku menyimpang. Selain itu dilihat pada aspek bagaimana konsekuensi dari perbuatannya. Kalau kaitannya dengan fungsi ataupun disfungsi, tentu perilaku tadi apakah memiliki fungsi kaitannya dengan jaringan misalkan. Dalam kondisi perang tentu ini akan memiliki dampak ke arah yang fungsional. Ketika seorang yang sedang perang itu membunuh lawan, tentu seperti kasus yang sebelumnya terkait dengan prostitusi pun, jaringan yang sudah terbangun ini fungsional atau disfungsional. Kalau akan memutus rantai jaringan ini, yang harus ataupun yang paling pasti diutamakan adalah keberfungsiannya. Diputus kegiatannya, tentu aspek ekonominya harus tetap fungsional. Itu yang menjadi penting dalam materi pada pertemuan kali ini. Oke teman-teman, terus belajar, terus menggali bagaimana konsep-konsep dalam seri pengantar sosiologi, dan coba bersama-sama untuk mengambil kasus yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, sampai jumpa.